Sebenarnya sudah sesuai ekspektasi ya, Mbak Iva. Jadi kita memperkirakan memang akan sedikit melambat ekspor untuk bulan Mei bulan lalu ya, karena memang kita ada pelarangan ekspor ya. Jadi kita lihat di situ memang dominan eh, pengaruh daripada penurunan ekspor CPO ya, yang sekitar tadi angkanya sekitar 2,1 billion ya. Jadi penurunannya dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi memang peranan dari CPO itu masih sangat dominan ya, kedua terbesar setelah batu bara ya. Jadi per bulan antara 2 sampai 3 billion dolar ekspor kita untuk CPO, sedangkan batu bara itu antara 4 sampai 6 billion. Jadi memang pengaruhnya cukup besar dan sesuai ekspektasi, walaupun secara year on year kita masih tumbuh cukup kuat 27% ya untuk bulan Mei ini. Jadi kita masih optimis untuk tahun ini kita masih akan surplus bahkan lebih tinggi ya dari surplus tahun lalu, walaupun akan ada sedikit hiccup, tentu pengaruh daripada pelarangan ekspor di bulan Mei yang lalu, tapi ke depan saya lihat trennya untuk trade kita itu masih akan surplus ya. Perkiraan kami mungkin akan mengarah ke sekitaran 40 billion ya, dari angka tahun lalu sekitar 34 billion trade surplus kita. Oke. Nah, tadi sempat dijelaskan juga begitu bahwa kontributornya untuk ekspor kita ini juga didorong oleh migas begitu. Nah, Anda sendiri melihat kira-kira seperti apa sih sebetulnya? Apakah memang cukup besar begitu menopang ekspor kita? Ya, memang di satu sisi kita masih salah satu eksportir migas yang cukup besar, walaupun secara neto kita ini memang sudah menjadi net oil and gas importer ya. Jadi sejak 2006 kita memang defisit dari sisi minyak terutama ya, karena memang produksi kita hanya sekitar 600 sampai 700 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi itu bisa antara 1,2 sampai 1,4 juta barel ya per hari. Jadi memang sumbangan terutama di beberapa bulan terakhir ini juga ada kaitannya dengan kenaikan harga ya. Jadi kenaikan harga energi terutama migas ini juga mempengaruhi nilai daripada ekspor kita. Anda sendiri melihat apakah penurunan angka ekspor ini sendiri juga ada dampak dari upaya di dalam negeri untuk menstabilisasikan harga pangan? Ya, terutama memang kita kan ada kebijakan memang bulan lalu itu terkait dengan larangan ekspor CPO dan turunannya ya, dan itu memang pengaruhnya cukup besar seperti saya katakan tadi, dan memang banyak negara di dunia sekarang juga melakukan kebijakan yang kurang lebih mirip ya. Menurut catatan saya ada sekitar 14-15 negara yang melakukan larangan ekspor ya. Dan ini semuanya memang kaitannya dalam rangka menstabilkan harga di dalam negeri dan juga mengamankan ya, pasokan di dalam negeri. Jadi untuk beberapa pasokan pangan penting yang mereka anggap penting ya di negara-negara tersebut, mereka lakukan kebijakan larangan ekspor ya, terutama untuk gandum, terus juga jagung, dan khawatirnya memang ada beberapa negara yang rencananya juga akan melarang komoditas pangan pokok seperti beras ya. India wacananya kan juga akan melakukan hal yang sama. Jadi harapannya memang mereka ingin menstabilkan inflasi di dalam negerinya masing-masing. Tapi memang secara global kenaikan inflasi sudah terjadi ya, bahkan di negara maju, dan pemicu utamanya tetap kita lihat memang kaitannya dengan kenaikan harga pangan, Mbak Eva. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat begitu sambil menunggu data finalnya dari konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia sendiri menyebutkan bahwa kemungkinan besar begitu untuk surplus di bulan Mei ini juga masih akan surplus, tapi di satu sisi juga angkanya akan turun begitu menjadi 3,57 miliar dolar Amerika Serikat. Anda sendiri melihatnya kira-kira seperti apa sih? Ya, sudah pasti Mbak Eva akan lebih rendah ya dari bulan sebelumnya, di bulan April itu yang memang luar biasa kita ekspor trade surplus kita 7,5 billion, ini mungkin one of the highest dalam sejarah neraca dagang kita. Nah, untuk bulan Mei itu memang ada perlambatan biasanya secara musiman. Jadi kita tahu jumlah hari kerja juga lebih rendah ya, karena memang ada libur Lebaran di satu sisi, tapi di sisi lain juga memang ada pengaruh dari larangan ekspor CPO yang sekitar 3 minggu ya. Jadi pasti ada dampak ke surplus neraca dagang kita. Tapi yang patut
syukuri adalah beberapa produk seperti tadi gas dan juga nikel ya, itu masih tumbuh cukup baik ya di bulan Mei ini. Dan saya pikir mungkin trennya masih akan tetap positif ya sampai akhir tahun. Oke,